Kembali lagi dengan Dia Channel, dan hari ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan berdasarkan koefisien pada fungsi. Kita tahu bahwa fungsi kuadrat yaitu adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX tambah C, atau bisa kita tulis juga Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, di sini A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa A tidak boleh sama dengan 0? Karena ketika A-nya sama dengan 0, nantinya fungsi ini tidak lagi fungsi kuadrat, karena variabel X kuadratnya akan hilang. Maka A tidak boleh sama dengan 0. Nah, selanjutnya, apa sih hubungan koefisien pada fungsi ini? Yang pertama, kita akan cari tahu dulu si A. Koefisien si A. A itu untuk menentukan nantinya grafik fungsi kuadratnya akan membuka ke atas atau membuka ke bawah. Nah, untuk A yang membuka ke atas, maka A-nya pasti lebih dari 0. Kalau A lebih dari 0, maka dia positif nilai A-nya nanti. Nah, ketika grafik fungsinya menghadap ke bawah, maka A-nya kurang dari 0. Maka A bernilai negatif. Oke, ini untuk koefisien A. Nah, sekarang bagaimana dengan koefisien yang B? Untuk koefisien B, kita melihat dari keseimbangan grafik fungsi sendiri. Nah, contoh, ketika saya punya ini grafik fungsi menghadap ke atas, kita tahu pasti A-nya dia bernilai positif, ya kan? Kemudian kita lihat ini sumbu X-nya. Sumbu X-nya tepat pada titik puncaknya. Tepat pada titik puncaknya, maka B-nya sama dengan 0, karena ini sama kan? Seimbang. Nah, sekarang bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Nah, sumbu Y-nya di sini, sumbu Y-nya. Titik puncaknya di sini. Maka B-nya bagaimana? Apakah dia sama dengan 0? Tidak, karena dia titik puncaknya tidak terletak pada sumbu Y. Maka kita lihat bahwa grafik ini paling berat pasti di sisi kanan kan? Ada titik puncaknya di sini, karena paling berat di sebelah kanan, maka kalau dia jatuh pasti akan seperti ini. Ya tidak? Nah, kalau seperti ini membentuk apa? Lebih dari kan? Tandanya seperti lebih dari, maka B lebih dari 0. Oke. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau dia seperti ini? Nah, sumbu Y-nya di sini, ini titik puncaknya. Dia di sebelah mana? Berat di sebelah kiri, maka kalau jatuh dia pasti akan seperti ini. Iya nggak? Nah, karena dia berat di sebelah kiri, jatuh ke sini kan? Maka dia akan bentuk tanda lebih dari. Oke. Nah, selanjutnya kalau dia seperti ini. Nah, dia sumbu Y-nya, titik puncaknya ada di sini. Dia berat di sebelah kiri, maka dia akan jatuhnya ke sini kan? Jatuhnya ke sini. Kalau bisa dibayangkan kan nanti dia akan seperti ini. Nah, dia membentuk tanda apa? Kurang dari, maka B kurang dari 0. Paham di sini? Ini untuk yang koefisien B. Sekarang bagaimana yang koefisien yang C? Untuk yang C. Nah, kalau yang C, kita melihat pada sumbu Y. Memotong sumbu Y di posisi yang mana? Di titik berapa? Itu adalah titik potong pada sumbu Y. Itu nilai C-nya. Maka kita bisa tahu ketika seperti ini.
Oke, kemudian ini di sini simbolnya. Nah, grafiknya seperti ini. Dia memotong sumbu Y di titik ini kan, di bawah sumbu X. Karena dia di bawah sumbu X, otomatis C-nya bernilai negatif, kurang dari 0. Kurang dari 0. Nah, sekarang kalau seperti ini. Nah, di sini titik potongnya pada sumbu Y-nya. Dia motong pada sumbu Y itu di atas sumbu X kan, maka dia C-nya lebih dari 0. Lebih dari 0. Jadi kita bisa tahu dari si koefisien C, kalau si C bernilai 2, negatif 2, maka dia pasti kurang dari 0 C-nya. Tapi kalau C-nya bernilai 2, maka dia pasti lebih dari 0. Jadi kita lihat dari si nilai C ini. Dan ketika si C itu memotong pada sumbu Y, tepat di sini kan 0, maka C-nya juga sama dengan 0. Ya, sampai sini paham? Selanjutnya kita latihan ya. Oke, selanjutnya kita ke latihan. Kalian perhatikan soal di sini. Kita diminta untuk menentukan grafik fungsi dari fungsi ini. Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Yang paling tepat di gambar itu yang mana? A, B, C, D, atau E. Nah, yang pertama kita lakukan adalah tentukan dulu koefisiennya pada grafik pada fungsi kuadrat ini. Kita bisa lihat bahwa nilai A-nya adalah sama dengan 1 ya. A itu koefisien dari X pangkat 2. Selanjutnya, B-nya bernilai berapa? 2. B-nya adalah 2, koefisien pada variabel X. Kemudian C-nya, kita lihat untuk C-nya tidak ada konstantanya, maka C sama dengan 0. Dari sini kita tahu bahwa A karena 1 pasti dia lebih dari 0. Kemudian B karena dia bernilai 2, maka dia juga lebih dari 0. Sedangkan C-nya bernilai 0. Oke, sampai sini paham? Selanjutnya kita eliminasi. Dari pilihan ini kita eliminasi dulu dari koefisien A. A lebih dari 0, maka kita tahu kalau A lebih dari 0, grafik fungsi kuadratnya harus membuka ke atas. Maka lihat, D dan E dia membuka ke bawah, maka salah, bukan D dan E. Oke, sudah tereliminasi 2. Maka kemungkinan jawabannya adalah A, B, dan C. Selanjutnya kita geser ke sini. Nah, B-nya lebih dari 0. Kita perhatikan, mulai dari yang A dulu. Yang A kita lihat yang A. Yang A, dia berat di sebelah kiri ya. Karena dia lebih berat di sebelah kiri, maka dia jatuh. Kalau jatuh bagaimana? Jatuhnya akan ke sini kan? Nah, dia kan ke sini, jatuhnya kan begini, maka dia membentuk apa? Tanda lebih dari. Nah, sekarang kalau ini, yang ini dia berat di sebelah kanan, maka kalau jatuh dia akan seperti ini, maka dia membentuk tanda kurang dari. Sedangkan C-nya, nah dia seimbang. Kalau seimbang, maka B-nya sama dengan 0. Dari sini kita bisa eliminasi berapa? 2 jawaban, yaitu si B dan si C. Sudah tahu kan jawabannya apa? Jawabannya adalah A. Kurang yakin? Kita cek dari yang C-nya. C sama dengan 0, maka grafik fungsi kuadratnya harus memotong sumbu Y pada titik 0. Nah, di sini kan dia memotong di 0, maka betul jawabannya adalah A. Begitu. Paham sampai di sini? Semoga paham ya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan berdasarkan diskriminan. Kalau tadi sebelumnya saya menjelaskan bagaimana sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan koefisien dari fungsi tersebut. Nah, sekarang berdasarkan nilai diskriminan. Kalian tahu bahwa diskriminan itu disimbolkan dengan D, di mana nilai diskriminan ini bisa diperoleh dengan B kuadrat min 4AC. Nah, selanjutnya, jika saya punya nilai diskriminan lebih dari 0, maka grafik akan memotong sumbu X di 2 titik berbeda. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini grafiknya. Jadi dia memotong sumbu X pada 2 titik yang berbeda. Atau bisa juga seperti ini. Ini adalah titik pada sumbu X. Jadi ada kemungkinan dia muka ke atas atau muka ke bawah ya, dan memotong sumbu X pada 2 titik jika D-nya lebih dari 0. Nah, sekarang jika D-nya sama dengan 0, maka grafiknya akan bagaimana? Grafik akan menyinggung sumbu X di sebuah titik. Contohnya. Nah, di sini hanya menyinggung sebuah titik di sini. Atau bisa juga seperti ini. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau dia D-nya kurang dari 0? Jika D-nya kurang dari 0, maka grafiknya kira-kira apa? Grafiknya tidak memotong dan tidak juga menyinggung. Sumbu X ya, sumbu X. Nah, bisa jadi seperti ini. Ini sumbu X-nya. Nah, grafiknya di sini. Dan layang ya di atas sumbu X, atau bisa juga seperti ini. Berada di bawah sumbu X, sama sekali tidak memotong dan juga tidak menyinggung. Selanjutnya, kita ke contoh. Ketika saya punya fungsi kuadrat ini, X kuadrat ditambah 5X dikurangi 2, kira-kira grafik fungsi kuadratnya akan bagaimana nanti? Dia memotong, menyinggung, atau bahkan tidak memotong dan juga tidak menyinggung. Yang pertama kita lakukan adalah tentukan nilai A. A-nya sama dengan berapa? 1. B-nya sama dengan 5, betul. C-nya sama dengan negatif 2. Kemudian kita cari nilai D. Tadi kita tahu bahwa D adalah B kuadrat min 4AC, maka B-nya berapa? 5. Jadi 5 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya negatif 2. Oke, selanjutnya kita hitung 25 dikurangi, kita kalikan nih berapa? Negatif 8. Sehingga 25 ditambah 8, berapa nilainya? 25 ditambah 8 adalah 33. Kita lihat 33 itu lebih dari 0. Maka bisa kita katakan D-nya lebih dari 0.
Ketika D-nya lebih dari 0, apa tandanya? Grafik memotong sumbu X di dua titik berbeda. Maka fungsi kuadrat ini ternyata grafiknya nanti memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Oke, selanjutnya kita ke latihan. Nah, dilihat dari soal, coba tentukan nilai M dari fx sama dengan x kuadrat ditambah mx ditambah 1 agar grafik fungsi kuadrat ini menyinggung sumbu X. Jadi tugas kita di sini untuk mencari nilai M-nya itu berapa. Nah, untuk mencari nilai M, kita harus lihat kata kunci dari soal itu apa. Grafik fungsi kuadratnya harus menyinggung sumbu X. Diingat penjelasan sebelumnya. Bagaimana syarat agar grafik fungsi itu menyinggung sumbu X? Syaratnya, nilai diskriminannya harus sama dengan 0. Nah, ini syaratnya. Jadi kalian harus tahu ya, dia harus sama dengan 0. Maka kita tulis diskriminan bisa diperoleh dari B kuadrat min 4AC. Kita sama dengan kan 0. Ya. Kemudian kita masukkan nih nilai B-nya berapa. Oke, kita cari tahu dulu ya di sini. A-nya berapa di sini? A itu bernilai 1, koefisien dari X kuadrat. B-nya bernilai berapa? M. Kemudian C-nya bernilai 1. Oke, selanjutnya kita masukkan ke rumusnya. B kuadrat, maka menjadi M kuadrat dikurangi 4 kalikan A-nya 1, kalikan lagi C-nya 1, kemudian sama dengan kan 0. Maka bisa kita tulis M kuadrat dikurangi berapa nih dikalikan? 4, sama dengan 0. Maka M kuadrat sama dengan, ini pindah ruas ya, ke sebelah kanan. Maka yang negatif jadi positif. Sekarang bagaimana mencari M-nya? Harus plus minus akar 4. Maka M sama dengan plus minus berapa akar 4? 2. Jadi kita peroleh M-nya adalah ini. Plus 2 atau negatif 2. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.